Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki persekutuan doa hari yang keempat. Pada masa Paskah 2021 menghayati sengsara Yesus. Sebelum kita mulai persekutuan doa hari yang keempat, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Pujian KJ 170 Kepala yang Berdarah, bait yang pertama dan yang ketiga. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau hari ini kami boleh mengikuti persekutuan doa hari yang keempat di masa sengsara, di masa Paskah 2021. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati persekutuan doa kami hari yang keempat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini boleh menjadi berkat Tuhan buat kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman. Amin. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 169, bait yang pertama dan kedua, Memandang Salib Rajaku.
15. Kita akan buka di Markus 15 ayat yang ke-34. Hanya satu ayat saja. Kita akan baca bersama-sama. Ya. Markus 15 ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tema renungan pada hari ini adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jika kita mendengar kalimat itu diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara berada di tempat itu. Bapak Ibu Saudara memandang salib Tuhan yang tersalib dan berteriak dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagi sebagian kita bisa saja merasakan hati bersayat-sayat. Bisa juga sebagian dari kita tidak kuat memandang dan mendengar suara nyaring itu. Mendengar jeritan orang-orang yang mengalami luka dalam sebuah kecelakaan pun, kita seringkali dibuat meringis, merinding, apalagi melihat dan mendengar teriakan Yesus yang begitu menderita kesakitan dengan tubuh yang tergantung di atas kayu salib, dengan paku yang menembus kedua telapak tangannya. Perhatikanlah benar-benar teriakan itu ditujukan kepada alamat yang jelas, Bapak Ibu Saudara, yaitu Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus meneriakkan kalimat tersebut pada Allah? Apakah Yesus sudah kehilangan pengharapannya pada Allah? Di ayat yang Markus ke-15 ayat 34 ini, saya mengingat kembali, saya akan men-sharingkan sedikit pada saat saya akan melahirkan anak saya yang kedua, anak laki-laki saya, sama Bapak Ibu. Di saat itu saya merasa kesakitan sekali. Saya merasa terlalu lama kesakitan itu saya rasakan. Waktu itu saya masuk rumah sakit sore. Dan sampai malam hari, jam 3 sore sampai malam hari, anak saya itu belum keluar. Saya merasa merintih keras kesakitan sampai berkata, Tuhan Yesus tolonglah, Tuhan Yesus tolonglah. Dan saat itu suami saya yang berada di samping saya mungkin mendengar keluhan-keluhan saya, merasa terganggu gitu ya. Langsung saya dibisikkan, Mah, mengucap syukurlah. Bayangkan Bapak Ibu, saat kita merasakan sakitnya perjuangan kita akan melahirkan, di saat itu kita harus mengucap syukur. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Saya merasakan itu, suami saya memberikan semangat, jangan mengeluh. Saya mengeluh, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya juga merasakan seperti apa yang Tuhan rasakan di bacaan kitab kita hari ini, di mana bukan kita berpengharap, bukan kita tidak memiliki pengharapan kita, Tuhan di mana saat saya kesakitan. Saya merasakan itu saat suami saya berkata, mengucap syukurlah. Akhirnya saya teringat di mana Tuhan Yesus luar biasa berkorban buat kita, menebus dosa kita,
pikul salib tuh, pikul salib dosa kita yang sangat berat, dicambuk, dicaci maki. Saat itu saya teringat penderitaan Tuhan yang seperti itu. Lalu saya bersyukur, puji Tuhan, itu tidak terjadi pada saya. Bukan saya yang memikul salib itu, bukan saya yang disiksa, bukan saya yang dipecuti seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya merasakan, oh, penderitaan saya melahirkan ini tidak sebanding apa yang sudah Tuhan berikan buat saya. Nah, selama saya memikirkan itu, saya baru teringat, saya menikmati kesakitan itu, saya mengucap syukur, puji Tuhan, saya boleh merasakan apa yang sudah Tuhan rasakan melebihi rasa sakit itu. Dan dari situ saya mulai berjuang Bapak Ibu. Awalnya saya sudah hilang, semangat itu sudah hilang, sampai itu dokter berkata sampai jam 4 pagi anak ini belum lahir. Mau tidak mau saya juga harus operasi sesar Bapak Ibu. Tapi saya berjuang, saya bisa melakukan itu. Nah, seperti bacaan hari ini, di saat Tuhan Yesus sudah lelah gitu ya, menanggung penderitaan, kita mendengar seperti itu pasti kita kasihan gitu ya Bapak Ibu. Kita tahu Allah itu pengasih dan penyayang. Namun jika hanya berhenti sampai di situ, maka tidak akan ada artinya apa-apa. Tidak akan ada dampaknya juga bagi hidup kita Bapak Ibu. Penderitaan berat yang sudah dipikul Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga manusia tidak perlu lagi meneriakan dan bertanya kehadiran Allah dalam penderitaan kita. Kini kita harus mengalami kehadiran Allah yang benar-benar dalam hidup ini. Sampai saat ini kita masih terus bergumul dengan berbagai penderitaan. Kita ingat bagaimana pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, yang begitu menguras bukan hanya materi tetapi juga nyawa, membawa kita pada kondisi yang berat. Tidak sedikit masyarakat kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda mereka, kehilangan kekasih hati mereka, bahkan kehilangan pengharapan. Apakah seruan Tuhan Yesus masih perlu kita teriakan? Rasanya tidak perlu. Kita hanya tinggal memandang salib itu. Salib itu mewakili seluruh penderitaan. Tuhan sudah memikul penderitaan kita di kayu salib. Yang perlu kita saat ini syukuri adalah kita tidak perlu memikul salib itu, tetapi kita harus bersyukur, membuka hati kita dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap pergumulan itu. Dan rasakan bahwa Allah itu benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 183, bait yang kedua saja. Terperikan di lubuk
doa hari yang keempat ini dengan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kami baca, dan kami renungkan pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa salib Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa kami semua Tuhan. Kami bersyukur dan biarlah Tuhan Yesus kami terus memandang salib Tuhan dan kami terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan boleh ada di dalam diri kami, sehingga kami bisa melalui masa-masa berat ini, penderitaan ini dengan penuh ucapan syukur. Kami yakin Roh Kudus Tuhan memampukan kami menjalani hidup kami, pergumulan hidup ini dengan baik. Kami mau menyerahkan Tuhan Yesus saat ini untuk pandemi COVID, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa melalui semuanya ini bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pengampunan jikalau kami masih bersungguh-sungguh dalam menjalani penderitaan hidup ini. Kami mau menyerahkan doa ini Tuhan ke dalam tangan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.